Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Emuemutsu atau MM. Anime ini rilis tahun 2010. Genre anime ini adalah komedi, harem, dan school. Oke, seperti apa alur selengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali di sebuah kelas terdapat cowok bernama Sadotaro. Dia nampak sedang memandangi cewek sekelasnya yang bernama Yuno Asiko. Tak lama temennya bernama Tatsuki mengagetkannya. Taro punya sebuah penyakit dan dia pengen menyembuhkannya. Karena dia mau menembak cewek yang dia incar. Tatsukichi menyuruh untuk masuk klub tenaga sukarela nomor 2. Alhasil dia ke sana. Di dalamnya terdapat cewek cantik bernama Mio. Mio akan mengabulkan apapun yang Taro minta dan menyuruh buat cerita keluhannya apa. Karena gak mau ketahuan, si Taro berniat buat kabur. Tapi sayangnya Mio yang tadinya lembut tiba-tiba jadi kasar. Di situ pun ada Yuno, dia ikutan klub itu juga. Mio terus memaksa si Taro buat menceritakan masalahnya. Sampai dia harus membanting-banting dulu si Taro. Setelah dibanting, Taro mengaku kalau dia punya penyakit masokis. Yang mana kalau dia dihajar perempuan bukannya sakit malah kegirangan pengen lagi. Mio langsung menggantungnya sambil menjelek-jelekan si Taro lalu talinya terputus. Mio akan membantu masalah yang lagi dia hadapi. Sepulangnya dari sekolah temannya itu meminta maaf tidak memberitahu situasi klub yang barbar itu. Taro gak masalah, yang penting dia bisa sembuh. Dan juga bisa menembak cinta pertamanya itu. Selepas dia lagi kerja, tiba-tiba datang cewek yang dia sukai. Tapi dia kabur ketika melihat si Taro. Di situ pun ada si Mio. Keesokan paginya, Taro dapat serangan dari si Mio. Dia memukul bola baseball ke arahnya yang banyak banget. Sampai akhirnya Taro terpojok. Dan ini serangan terakhirnya. Taro udah mau kumat, cuma dia berusaha menghindar. Bukannya baikan, kena anunya. Alhasil dia pingsan dan bermimpi ketika SMP dia dijauhi oleh teman sekelasnya. Cuma Tatsukichi aja yang peduli. Tak lama dia terbangun. Di depannya terdapat si Yuno. Dia kagak bisa deket-deket sama cowok. Tubuhnya terus gemeteran. Sampai akhirnya pas dia mau keluar dia kepleset dan menyender ke arah Taro. Taro auto disiksa di situ. Lalu tak lama datang suster UKS yang bernama Onigawara Michiru. Dia melihat kalau si Taro benar memiliki penyakit masokis. Dia tahu dari si Mio. Tak lama si Mio-nya datang buat ngajak ngobrol. Di situ dia meminta pendapat kalau ada sahabatnya sendiri yang berbohong kepada dia. Apa yang harus dia lakukan? Lalu Taro menjawab dengan ceritanya kalau dia bakalan menerima apa adanya. Sepulangnya sekolah, Taro disambut sama kakak lolinya dan ibunya juga ikut-ikutan. Saking gimana gitu sama anak bungsunya. Lalu dia pergi bekerja paruh waktu. Tak lama ada cinta pertamanya datang ke toko itu. Taro langsung berpikir kalau dia bakalan menyiksanya. Terus dia langsung kabur. Taro pun mengejarnya. Walaupun dia sempat terjatuh, Taro terus mengejarnya. Sampai akhirnya dapet juga. Tapi dia ditabok kayak gitu. Anehnya masokisnya kagak kumat. Alhasil dia berkenalan. Lalu yang mengagetkannya, si cewek tersebut membuka wignya yang ternyata itu Tatsukichi temennya sendiri. Lalu dia bercerita kalau dia dari kecil suka didandanin sama cewek tetangganya. Dia dipuji kalau dia cantik menggunakan pakaian wanita. Alhasil dia jadi keterusan pengen pakai baju wanita terus. Dia juga ternyata meminta saran kepada klub tenaga sukarela. Dia meminta saran Taro tentangnya. Taro tetap akan menerima Tatsukichi apa adanya. Dia lebih baik daripada Taro dengan masokisnya. Setelah itu Taro pulang. Dia bertemu dengan si Mio. Taro berterima kasih karena sudah membantu Tatsukichi. Mio tersipu malu dan menghajarnya. Keesokannya Taro kembali dikerjain sama si Mio. Inilah awal dari semuanya. Diteruskan dengan Taro yang dimasak layaknya ayam sebelum bulunya mau dicabutin. Mereka berdua masih terus meneliti. Yuno yang ada di situ langsung menunjuknya. Sepulang sekolah pas dia mau naik kereta ada si Yuno di situ. Karena si Taro sadar kalau si Yuno kagak suka dari dulu kepada si Taro, dia memutuskan naiknya belakangan.
Tapi si Yuno juga kagak naik. Taro langsung menghampirinya lalu memberikannya minum. Yuno memberitahu kalau dia takut sekali sama yang namanya laki-laki. Jadi gak bisa deket-deket. Dia mempunyai penyakit androphobia yang mana dia kagak bisa deket sama cowok. Jadi kemarin kenapa si Taro dihajar ya gara-gara itu. Terus pas meneruskan pulang, Yuno mau manggil dengan nama Taro karena nama anjingnya sama. Seketika Taro kumat lagi, tapi kali ini si Yuno senang. Ketika mau berpisah, si Yuno mempunyai permintaan kepada si Taro untuk belajar bareng. Karena bentar lagi UTS, dia sadar kalau kagak pinter jadi dia mau. Keesokan harinya, Taro membawa si Tatsukichi dengan pakaian wanitanya ke klub. Lalu memberitahu kalau itu Tatsukichi. Dia yang akan mengajari si Yuno biar kagak takut dia pakai kostum cewek. Tak lama Michihiro dan Mio datang. Di situ Michihiro memuji si Tatsukichi yang cantik. Alhasil dia mulai kesenangan. Dan tak tahu kenapa dia berubah benar-benar jadi cewek yang berasa dirinya yang paling cantik. Sampai memegang kepunyaan si Mio. Alhasil dia kena siksa. Setelah kejadian itu mereka belajar bareng, tapi keributan mah ada mulu. Singkat cerita, besok adalah hari H-nya UTS. Sebelum itu, Yuno yang pulang bareng sama Taro pengen dianterin sampai depan rumahnya. Sesampainya di sana, Yuno gugup gak bisa mengucapkan terima kasih. Tapi si Taro memakluminya, lalu dia masuk. Keesokannya, UTS yang dijalani udah selesai. Yuno nampak senang setelah UTS itu. Dia lolos dari yang namanya remedial. Tak lama Michiru datang membawa tiket buat kebun binatang. Yuno kegirangan pengen ke tempat tersebut. Tatsukichi kepikiran sesuatu. Alhasil si Mio menyuruh si Taro harus ikut dalam keadaan apapun. Besok paginya Taro terbangun dari tidurnya. Yang mana di sebelahnya ada kakak lolinya yang kagak sengaja belnya kepencet anjir. Taro cepet-cepet ganti baju karena udah telat. Anehnya ini kakak sama ibu sama aja anjir. Setelah sampai di tempat kumpul, belum ada siapa-siapa. Malah si Yuno pun telat datang. Tak lama si Mio menelpon si Taro. Kalau dia menyuruh Taro dan Yuno jalan bareng berdua. Ini langkah yang cocok buat kedua penyakit yang mereka derita. Mungkin dengan cara itu mereka berdua bisa saling dekat satu sama lain. Alhasil mau tak mau Taro menurutinya. Yuno sangat senang di situ. Taro memikirkan sesuatu. Ia harus mengetahui kenapa Yuno terkena androphobia. Ketika mereka berhadapan, Yuno meminta maaf soal pas SMP. Katanya itu salah paham. Dan tak sengaja ada yang mendorong Yuno. Jadinya Taro dipukul dan masokisnya kumat. Penjaga yang ada di situ ketakutan. Untungnya Mio bisa mengatasinya. Setelahnya, mereka duduk dan saatnya Taro menanyakan tentang androphobia yang diderita Yuno. Ternyata pas waktu SMP, dia itu aktif dideketin banyak cowok. Cuma dia kagak tertarik sampai ada di mana dia bahasa kita mah dijodohkan sama teman sendiri. Kepada kakak kelas, Yuno gak bisa berbuat banyak. Jadinya mereka jadian lah. Terus dia main ke rumahnya. Nah si kakak kelas tersebut maksa pengen mengkisse si Yuno. Alhasil Yuno kagak sengaja mencakarnya. Tapi cowok tersebut kasar sampai memukulinya. Taro yang dengar itu merasa kesal. Dari situlah Yuno takut sama cowok. Taro merasa kalau Yuno itu sama macam dia. Lalu si Mio menge-SMS si Yuno. Di perjalanan pulang, Yuno melihat SMS-an itu seperti menyenangkan buatnya. Alhasil si Taro mengambil HP-nya buat mengetik nomornya. Supaya mereka bisa SMS-an atau teleponan. Tak lama ada cewek datang yang kenal dengan Yuno. Dia adalah Yumi. Dia langsung memeluk si Yuno. Dia memberitahu kalau Yumi akan membawa si Yuno pindah ke sekolahan khusus wanita. Keesokan harinya, kali ini si Taro dipanggang oleh si Mio. Mio udah tahu tentang kepindahan si Yuno. Dia pun membaca SMS-annya si Taro sama Yuno. Sepulangnya dari sekolah, Taro kepikiran tentang cerita si Yuno. Yang mana yang lebih parahnya lagi, si kakak kelas itu menyebarkan hoak kalau si Yuno itu bocah nakal. Jadinya teman sekelasnya berubah total dan menjauhinya. Tak lama Yumi datang. Dia mau besok ke klubnya si Yuno. Keesokan harinya Yumi ke sana, pengen ketemu si Mio. Di situ pun dia auto mengeluarkan pijatan kematiannya kepada si Mio, yang membuat Mio keenakan kayak gitu. Ketika Taro mau membantu, malah keributan terjadi di situ. Singkat cerita, Yumi ngomong alasan dia datang ke situ karena buat salam perpisahan. Karena si Yuno mau pindah sekolah. Mio gak mengizinkan itu. Masalah Yuno akan diselesaikan di klubnya itu.
gak menjamin apapun kalau dia pindah sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Yuno makin bingung harus gimana. Tak lama dia menabrak seseorang yang ternyata itu kakak kelasnya waktu SMP. Di situ pun ada Tatsukichi melihatnya. Berkat kejadian itu, si Yuno kagak sekolah. Tatsukichi pun memberitahu si Taro. Di situ dia belum sadar sama sekali. Mio nelpon pun kagak diangkat. Pas Taro ke klubnya, si Mio udah siap mau nyuntik si Taro pakai suntikan yang gede banget. Taro pun mengalihkan pembicaraan ke si Yuno yang kagak ada kabar. Di telepon Michihiro juga kagak diangkat. Taro pun mencoba menelponnya tapi kagak diangkat juga. Alhasil dia baru menyadari sesuatu dan langsung menuju rumah si Yuno. Dan benar saja, Tatsukichi memberitahu kalau Yuno bertemu kakak kelasnya waktu SMP. Sesampainya di sana, terlihat Yuno murung di kamarnya. Dideketin pun Yuno malah makin ketakutan dan akhirnya menampar si Taro. Cuma di situ Taro tahu supaya si Yuno bisa mengenalinya, yaitu dengan berubah menjadi layaknya anjing. Lalu di situ Yuno bercerita kalau dia bertemu dengan kakak kelasnya. Nah, setelah kejadian itu banyak telepon masuk ke HP-nya. Yang membuat dia makin takut. Taro yang dengar itu merasa kesal dan akan menuju ke tempat si kakak kelas itu berada. Pas sampai di sana, terlihat cowok bejat itu lagi bercinta sama cewek di tempat tinju. Tanpa basa-basi, mereka ribut di situ. Si Mio pun ke tempat itu membawa baseball. Taro udah babak belur, tapi dia menyadari kalau si Yuno lebih sakit daripada ini. Apalagi ketika Yuno pengen bunuh diri. Itu membuat si Taro kesal. Dia sangat kuat, dipukul sama cewek berkali-kali pun dia masih kuat. Lalu dia mulai marah di situ. Dan Mio melemparkan baseballnya ke arah Taro. Jadinya Taro bisa menghajarnya. Akhirnya dia bisa dikalahkan. Taro sangat berterima kasih dan mau pingsan juga. Mio menyuruhnya jangan pingsan dulu karena Yuno udah menunggu. Lalu dia pergi, tapi tiba-tiba dia menghilang. Yang ada malah Yumi sama Michihiro. Di situ Yumi auto mengeluarkan jurus kematiannya dia. Setelah itu Taro ke rumah si Yuno lagi. Dia memberikan foto si kakak kelas bejat itu dengan foto yang sangat memalukan. Dan berjanji kalau sampai mengganggu si Yuno lagi, foto tersebut bakalan disebarkan. Si Yuno pun merasa terharu dan berterima kasih kepada Taro. Keesokan harinya Yuno meminta maaf karena telah merepotkan semuanya. Dan juga dia udah memutuskan untuk sekolah di situ. Pas pulang sekolah, Taro dan Yuno pulang bareng. Secara tiba-tiba, si Yumi pindah ke sekolahan tersebut demi bareng-bareng sama temannya itu. Singkat cerita, si Taro diajak kencan sama si Mio dan sekaligus mengajak pacaran demi untuk menyembuhkan penyakitnya si Taro. Semua susunan udah disiapkan oleh Michihiro. Keesokan harinya, Taro udah sampai duluan ke tempat. Si Mio telat sekitar 30 menit. Pantas dia malah marah. Lalu dia mengajaknya pegangan tangan yang sepertinya Taro kagak ngerti apa-apa. Tempat pertama, mereka mengunjungi sebuah taman sambil makan. Mereka bertiga terus memantau. Setelahnya, mereka meneruskan kembali perjalanan. Taro keingat pesan si Tatsukichi, ketika kencan, dia harus membuat orang itu senang. Lalu Mio ngajakin makan es krim. Pas lagi makan es krim, di dagunya Mio ada es krim yang nempel. Michihiro langsung menyuruhnya menyekanya. Di situ Mio auto baper. Setelahnya mereka berdua bertemu dengan si Tatsukichi, yang mana dia manas-manasin si Mio yang nampak kagak cocok kencan. Jadinya dia langsung banting itu orang. Mio dibikin jijik ketika si Tatsukichi mau mengkisi si Taro. Lalu lagi-lagi Tatsukichi manas-manasin lagi. Ini tentang kepunyaannya yang kecil. Alhasil tanpa ragu dia menendangnya. Di sisi lain, si Yuno udah siap masuk ke rencana, sedangkan mereka berdua naik komedi putar. Di situ Michihiro memberikan instruksi untuk Mio agar tidur di pangkuannya Taro, dan Taro menanyakan hal yang mereka suka. Mio pun baper ketika dia dipuji oleh si Taro. Tak lama mereka udahan. Di perjalanan ada si Yuno, alhasil terjadilah adu tarik tambang yang dimenangkan oleh si Mio. Singkat cerita, mereka terus berjalan. Si Mio mengeluarkan dramanya, untung si Taro menyadari. Lalu si Michihiro memberikan pilihan antara ngajakin nikah sama ke rumah sakit. Si Taro memilih nikah, alhasil dia beneran diajak ke sebuah gereja. Michihiro menanyakan kalau kencan ini sebenarnya bukan buat si Taro, melainkan buat si Mio.
Tak lama si Mio muncul menggunakan gaun pengantinnya. Di situ pokoknya udah macam nikah beneran. Sampai si Mio ngajakin kise pun itu beneran dia lakuin. Sampai si Taro kagak percaya kalau Mio melakukan itu. Taro sedikit marah karena ini udah keterlaluan. Ciuman itu diberikan kepada orang yang emang bener dia sukai. Alhasil si Taro mau pergi, tapi si Mio tergeletak. Awalnya Taro nganggap kalau itu dramanya. Pas dilihat ternyata dia demam. Terlihat dari pagi dia udah merasakannya. Lalu Mio dibawa ke rumah sakit. Tak lama hujan pun turun. Di situ Mio meminta maaf karena udah mengkise si Taro sembarangan. Dan juga dia ngomong seperti layaknya bukan dia yang biasanya. Singkat cerita sampai di rumah sakit. Michihiro kagak mau ngasih tahu alasan si Mio mau mengikuti arahannya untuk berkencan. Si Taro bakalan jagain dia di situ. Semenjak dia nungguin si Mio, Taro jadi terkena demam juga. Ini ibu dan anak sangat merepotkan sekali. Pas Taro sekolah, di situ ada Mio. Dia mencintai si Taro, tapi dia malah ditendang gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.